bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, insya Allah. Oke. Saya Bu sebagai observer pada pra-observasi ini, sebelum proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Iya Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee saya akan amati dan akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Dan juga saya akan mengamati Bu, apakah coach atau Ibu itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang nantinya mampu menggugah atau menstimulasi pemikiran coachee mengemukakan ide-idenya. Kemudian saya akan juga Bu mengamati respon dan jawaban daripada coachee ini, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan. Nah, seperti itu Bu. Dan ada lagi Bu yang harus Ibu ingat tentang prinsip-prinsip coaching ini, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, itu Bu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Ya. Apa Ibu yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nantinya? Iya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan, insya Allah itu yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Bu. Jadi ada 3 ya Bu kompetensi inti coaching yang Ibu akan kembangkan. Presence, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga inti daripada kompetensi coaching tadi Bu, secara spesifik bagian yang mana yang Ibu akan kembangkan pada saat observasi nantinya? Rencananya Bu, saya akan melakukan atau yang ketiga-tiganya akan saya penuhi. Yang pertama akan menjadi pendengar yang aktif atau baik, kehadiran penuh, serta saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini lagi yang secara spesifik Bu. Nah, kira-kira seperti bagaimana Bu indikator ketercapaiannya menurut Ibu? Ya Bu, mohon maaf jaringannya putus-putus. Oh iya Bu, saya ulang kembali Bu, dari tadi ketiga kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira seperti bagaimana Bu indikator ketercapaian daripada proses observasi coaching nantinya Bu yang Ibu inginkan? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Apa kira-kira harapan Ibu terkait dengan observasi yang kita akan lakukan hari ini? Yang saya harapkan semoga nantinya yang saya berikan kepada dalam kegiatan coaching ini coach saya bisa lebih rileks, menemukan apa yang seharusnya
terpenuhi dan masalah-masalahnya bisa teratasi sesuai dengan langkah-langkah yang coach saya dapatkan. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Iya, Bu. Ya, saya persilahkan Ibu melakukan dengan coachingnya. Semoga proses observasinya berjalan dengan lancar. Barangkali sekian dulu, Bu, pertemuan kita. Sepertinya Ibu melakukan observasi atau coaching. Kita ketemu kembali ya, Bu, berbincang-bincang mengenai apa saja yang Ibu dapatkan dari observasi atau pengamatan yang Ibu lakukan. Terima kasih banyak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi, kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Umi? Saya lihat dari murung, ada masalah Bu? Iya Bu, saya ada masalah di kelas. Jadi ada siswa saya itu dia jarang naik ke sekolah karena katanya dia bantu orang tuanya ikut kerja, sehingga biar hari sekolah kalau ada panggilannya orang tuanya kerja di vendor, dia ikut juga. Jadi kehadirannya dan nilai-nilai hariannya banyak yang bermasalah, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Kira-kira dari perbincangan kita pada ini, apa harapan Ibu? Harapan saya, Bu, yaitu saya berharapnya ada perhatian khusus dari kepala sekolah terkait dengan permasalahan siswa saya ini, karena berdasarkan hasil diskusi saya dengan siswa saya dan orang tuanya, ternyata faktornya dia selalu ikut kerja, faktor ekonomi. Jadi harapan saya kalau bisa ini anak diusulkan dapat PIP atau bantuan-bantuan yang lain supaya tidak terlalu terbebani orang tuanya dengan faktor ekonomi maupun biaya sekolah anaknya, sehingga tidak perlu ikutkan anaknya pergi bekerja, seperti itu, Bu. Seperti itu ya Bu. Yeah. Kira-kira langkah-langkah atau rencana apa saja yang Ibu inginkan lagi selain tadi ingin mengusulkan PIP? Apakah masih ada yang ingin direncanakan? Iya Bu, saya rencananya juga ingin meminta bantuan kepala sekolah untuk bisa bisa dijembatani jadi perantara antara sekolah dengan pemerintah desa, supaya ini juga orang tuanya murid ini bisa juga dikasih masuk untuk penerima BLT atau bantuan dari pemerintah langsung yang menyentuh dari desa, sehingga karena kalau hanya untuk PIP itu kan untuk di sekolah, tapi ini juga dia orang tuanya juga yang butuh bantuan di perekonomiannya. Oleh karena itu saya berharap kalau bisa ada semacam bantuan juga kesian ke orang tuanya, Bu, supaya ada bantu-bantu perekonomiannya. Iya, bagus sekali rencana ini. Kegiatan atau pelaksanaannya kapan Bu ingin dilakukan? Kalau bisa secepatnya, Bu. Insya Allah rencana saya ini kalau ada rapat atau ada waktu luang untuk bisa sharing dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat, supaya ini anak dia tidak tambah banyak ketidakhadirannya, sehingga dia bisa fokus dengan sekolahnya. Apalagi anak ini sangat berpotensi, Bu. Dia pintar baik dari segi membaca, menulis maupun menghitungnya. Saya rasa sangat sayang potensi anak seperti ini jikalau seusianya ini, usia dini sudah harus sudah harus kerja sambil sekolah. Ya, Bu, sekali rencananya Ibu. Jadi semoga harapan Ibu, rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Saya doakan siswa Ibu bisa kembali aktif di pembelajaran. Bagaimana Bu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya, ya alhamdulillah lega perasaan saya, Bu, sudah curhat ke Ibu, berbagi cerita terkait dengan masalah yang saya alami, yang saya rasakan di kelas. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya, sehingga saya bisa menstimulus pemikiran saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya.
Ya, Masya Allah Bu, Alhamdulillah jika sudah ada solusi atau langkah-langkah yang ingin dilakukan. Ya. Jika sudah selesai Bu, saya undur diri ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke, mulai. Apa lagi? Ya, baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah Ibu melakukan observasi tadi, beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Iya Bu. Apa saja Bu yang Ibu sudah dapatkan di proses coaching tadi terkait dengan indikator yang diinginkan? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah mendengarkan dengan baik, menjadi terpenuhi salah satunya itu kehadiran penuh, dan saya mendengarkan dengan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillah saat kegiatan coaching tadi, coach saya sudah menemukan solusinya, apa yang harus dia lakukan, langkah-langkah apa agar masalahnya bisa teratasi Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Begini Bu, saya akan menyampaikan beberapa catatan atau data saya selama observasi tadi. Ibu sudah melakukan sebenarnya coaching sesuai dengan alur kita, dan Ibu sudah menekan tujuan utama yang akan dicapai oleh coaching. Kemudian juga Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan dengan memetakan bagian-bagian fase yang menjadi apa yang dinyatakan oleh si coaching. Kemudian Bu, Ibu juga sudah menstimulus coachingnya untuk mencari ide-ide rencana aksi, tindakan, kemudian memberikan rasa tanggung jawab pada diri coaching untuk komitmen pada rencana aksinya atau apa nanti yang diharapkan dari observasi ini. Kemudian saya juga tadi mengamati Bu pembicaraan Ibu dengan coaching. Ibu sudah sangat fokus dalam artian ketiga daripada prinsip coaching ini sudah terlaksana dengan baik, sudah tercover antara presence-nya, sudah tercover menanyakan bertanya dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ada lagi Bu yang saya ingin tanyakan ke Ibu, apa kira-kira rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada observasi kali ini? Iya Bu, rencana saya yaitu berdasarkan dari hasil melakukan coaching hari ini, yang ingin saya lakukan selanjutnya itu ingin lebih mempelajari atau bagaimana cara alur tirta ini, kegiatan coaching, pertanyaan yang berbobot agar coach saya lebih nyaman, lebih menuntun agar mendapatkan solusinya Bu. Mungkin seperti itu, masih butuh belajar. Oke Bu, kira-kira yang didapatkan dari proses tadi ya masih akan ditingkatkan atau dikembangkan lagi ya Bu, secara mendalam, terutama pada bagian alur tirta ini atau prinsip-prinsip coaching, kemudian kompetensi-kompetensi yang ada di dalamnya. Saya berharap Bu bahwa apa yang Ibu harapkan nantinya semakin lebih baik dan coaching selanjutnya itu semakin baik lagi karena Ibu sudah menggali potensi diri Ibu menjadi seorang coach, sehingga nantinya ada transformasi perubahan terutama dalam pembelajaran kita di kelas mengenai supervisi ini. Kita akan berjumpa lagi kembali Bu, ya dengan kesempatan yang lain pula. Nah, saya mohon undur diri. Semoga apa tadi didapatkan bisa diterapkan dengan baik nantinya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.